Shalom, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah sumber pengharapan dan pertolongan senantiasa memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Sepanjang hari kami telah melakukan aktivitas kami dan sekarang tiba saatnya untuk kami menerima berkat makanan rohani bagi hati dan jiwa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan beritahukanlah kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Petrus dan Yohanes adalah dua orang murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengannya. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Petrus dan Yohanes berkeliling memberitakan tentang kerajaan sorga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Renungan kali ini akan melihat salah satu mujizat yang terjadi di Serambi Salomo. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1-3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes akan pergi bersembahyang di bait Allah. Mereka masuk ke bait Allah lewat Gerbang Indah, yaitu gerbang yang paling ramai dilalui orang untuk masuk ke dalam bait Allah. Gerbang Indah disebut demikian karena keindahan dekorasi pintu gerbang itu yang berbeda dari pintu gerbang lainnya. Di depan pintu gerbang itu ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari orang mengusung dia dan meletakkannya di depan pintu gerbang indah untuk meminta sedekah dari orang-orang yang lewat di situ. Banyak orang yang melewati orang lumpuh ini untuk masuk bersembahyang di dalam bait suci. Mungkin beberapa orang ada yang memberikan sedekah kepadanya, kemudian masuk ke bait suci. Mungkin beberapa orang tidak memberikan sedekah kepadanya dan langsung masuk ke bait suci. Namun demikian, tidak seorang pun yang berpikir untuk membawa orang lumpuh ini bersamanya untuk sama-sama bersembahyang di dalam bait suci. Pada waktu Petrus dan Yohanes lewat di Gerbang Indah, orang lumpuh ini melihat mereka dan meminta sedekah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 4-5. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ketika orang lumpuh itu meminta sedekah, Petrus dan Yohanes menatap dia. Ini bukanlah hanya melihat tetapi menatap, yaitu melihat dengan seksama. Kemudian Petrus meminta orang lumpuh itu untuk melihat kepada Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka, yaitu uang sedekah. Sebagai seorang yang memiliki kekurangan secara jasmani, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukannya kecuali berharap bahwa dengan memiliki uang akan membuat dia memiliki sedikit kepuasan dalam hidupnya. Sejak zaman dahulu, orang-orang berharap
bahwa uang dapat membeli kebahagiaan dan memberikan kepuasan dalam hidup. Oleh karena itu, orang berusaha untuk memperoleh banyak uang. Tetapi jika kita membaca berita-berita, kita bisa mengetahui bahwa ada orang-orang yang memiliki banyak uang tetapi mengalami kekosongan dalam hidupnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus adalah seorang yang murah hati. Orang lumpuh itu hanya meminta sedekah, yaitu sedikit uang. Namun Petrus hendak memberikan emas dan perak apabila ia memilikinya. Puji Tuhan, karena saat itu Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan oleh orang lumpuh itu, yaitu kesembuhan dari kelumpuhannya. Kadangkala dalam pergumulan hidup kita berharap Tuhan memberikan kita uang sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan kita. Namun tanpa terduga, Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Tuhan mendengar apa yang kita minta darinya, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang Tuhan tahu kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, memiliki pengharapan yang lebih besar kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan ketika kita membawa mimpi-mimpi kita yang besar kepada Tuhan, itu artinya kita mempercayai kemahakuasaan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang besar dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa Ia jadikan. Ada pepatah mengatakan, jangan berharap terlalu tinggi agar tidak sakit ketika terjatuh. Tetapi di dalam Tuhan, memiliki pengharapan selalu lebih baik dibandingkan hidup tanpa pengharapan. Tuhan menghargai segala pengharapan kita kepadanya. Ia mengasihi dan mempedulikan kita. Jadi, mulai saat ini, kita akan membawa pengharapan yang lebih besar kepada Tuhan, bahwa Ia akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam dan melalui hidup kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, betapa besar kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Seumur hidup kami, Engkau telah menopang dan menolong kami. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang adalah karena kasih karunia-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami akan selalu mengingat dan melakukan kehendak-Mu karena kami mengasihi-Mu. Berkatilah kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk terus bertahan dan setia dalam iman kami kepadamu. Bawalah kami berjalan di jalan-jalan-Mu yang memberikan kami sukacita sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.